Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Adil Berbakti Channel akan membahas tanaman yang lagi viral. Ya, Monstera deliciosa. Monstera memang terlihat seperti monster. Tak salah memang namanya. Karena tanaman ini bisa berukuran besar asal mendapatkan media yang subur. Ya, simak baik-baik video ini. Jangan di-skip, apalagi ganti channel. Karena banyak rahasia dan tips cara menanam dan merawat tanaman ini. Ya, sebelum masuk ke tips utama, kita wajib tahu asal muasal monster ini. Sebenarnya dari mana ya tanaman ini? Ya, Monstera deliciosa berasal dari Meksiko, tepatnya daerah hutan tropis bagian selatan Meksiko sampai dengan Panama. Pada dasarnya, Monstera adalah tanaman yang merambat atau menjalar. Akar pada tanaman ini dapat merambat dan menyerap air. Inilah mengapa masyarakat Tiongkok percaya bahwa Monstera adalah simbol kemakmuran dan penghormatan terhadap leluhur. Hal yang menjadi ciri khas tanaman Monstera adalah daunnya yang cukup unik. Daunnya berbentuk bulat cenderung oval, lebar dengan sobekan-sobekan alami yang mencirikan setiap jenis atau varietas Monstera tertentu. Warna daunnya hijau pekat dan terlihat berkilau. Ada juga yang variegata. Tanaman yang khas ini tentu bisa memberikan kesan eksklusif, elegan, sejuk, kesan yang nyaman, dan menambah nilai artistik pada sebuah taman ataupun ruangan. Untuk menanam Monstera bisa dibilang cukup mudah karena setiap batang pada ruas Monstera mempunyai akar. Kalian bisa memotong pada ruas tersebut untuk dilakukan setek untuk menjadi anakan-anakan baru. Media tanam yang ideal untuk Monstera biasanya digunakan adalah campuran tanah, kompos, dan pasir dengan perbandingan 1:1:1. Bisa juga menggunakan media sekam yang dicampur dengan pupuk kandang. Meskipun media tanam tersebut adalah yang paling ideal,
bukan berarti tanaman monstera tidak dapat hidup di tempat lain. Monstera masih bisa tumbuh di dalam air. Ya, agar monstera tumbuh sehat, pilih pupuk yang mengandung unsur nitrogen yang lebih tinggi dibandingkan unsur haranya. Sebagai contoh, kalian bisa menggunakan pupuk organik. Ya, selanjutnya kali ini Adil Berbakti punya tips untuk merawat monstera. Ya, yang pertama, berikan banyak cahaya dan kelembapan. Ya, letakkan monstera di lokasi dengan banyak cahaya. Karena semakin banyak cahaya, tanaman ini bisa tumbuh semakin baik. Namun, bukan berarti Anda menaruhnya langsung terkena sinar matahari. Ya, tempat yang paling baik untuk menyimpan monstera adalah ruangan dengan pencahayaan yang cukup namun teduh. Selain itu, kelembaban juga harus diperhatikan karena monstera berasal dari negara tropis. Kalian harus bisa menyesuaikan kelembabannya sesuai dengan habitat alaminya. Semakin banyak uap air di udara akan semakin baik. Jadi, pastikan Anda mengontrol tingkat kelembabannya agar tanaman ini semakin subur. Ya, yang selanjutnya, perhatikan kadar air yang diberikan. Faktor lain yang harus diperhatikan untuk merawat monstera adalah kecukupan air. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa semakin sering tanaman disiram, pertumbuhannya akan semakin baik. Namun, faktanya terlalu banyak memberikan air pada tanaman bisa membuat tanaman cepat mati. Begitu pula dengan monstera. Meskipun tanaman ini bisa tumbuh di dalam air, akarnya akan cenderung membusuk jika dibiarkan tetap basah. Ya, perlu diperhatikan ya, jika kalian menanam dalam pot, pastikan lubang sirkulasi air itu dapat berjalan dengan lancar sehingga air tidak mengendap di dalam pot. Ya, jadwal penyiraman itu juga perlu diperhatikan. Lakukan penyiraman secara rutin, tergantung ukuran pada potnya. Jika potnya kecil, bisa disiram setiap hari. Namun, jika ukuran potnya besar, bisa dilakukan seminggu 3 kali, 2 kali, atau bahkan 1 kali, tergantung kelembapan pada lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi penyiraman tanaman monstera. Pertama, ada tidaknya faktor yang mendorong pertumbuhan daun baru menjadi lebih cepat atau sebaliknya. Selanjutnya, kecepatan monstera memproduksi tunas baru. Intinya, semakin cepat pertumbuhan monstera,
kadar air yang diperlukan akan semakin banyak pula. Selanjutnya, rawat daun monstera dengan seksama. Ya, merawat daun monstera mungkin menjadi hal utama yang harus kalian perhatikan, karena keindahan tanaman ini ditentukan dengan kondisi daunnya. Monstera bukanlah tanaman hias kecil, bahkan di alam liar tropis sana tanaman ini bisa tumbuh lebih dari 15 meter. Ya, jika kalian ingin tanaman monstera memiliki daun yang besar-besar, harus membuatnya tumbuh dengan tegak, dengan struktur yang kokoh. Ya, untuk menegakkan bisa menggunakan batang kayu atau mungkin rajutan dari ijuk yang tebal untuk membuat media rambatannya. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan jika kalian memiliki monstera yang sudah berusia cukup lama, perlu diperhatikan untuk potnya. Ya, monstera cenderung banyak mengeluarkan akar. Akar akan memenuhi sebagian besar dari pot itu. Maka jika pot sudah penuh dan bahkan mungkin akarnya sampai keluar, ada baiknya kalian mengganti dengan pot yang lebih besar. Apakah kalian tertarik dengan monstera? Apakah kalian sudah punya di rumah? Ya, perhatikan ya, di balik kecantikan dan keindahan tanaman monstera ini, hati-hati. Karena di balik penampilannya, tanaman ini beracun. Ya, tanaman ini mengandung racun di seluruh bagiannya, termasuk pada buahnya yang kadang muncul. Buah monstera mengandung asam oksalat tinggi yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Menelan daun monstera juga bisa menyebabkan iritasi pada mulut, pelepuhan di tenggorokan, dan hilangnya suara. Jadi, jika kalian punya monstera, jauhkan dari anak-anak ya. Ya, dukung terus ya channel kami. Boleh juga tinggalkan like, komen, jangan lupa subscribe dan share di media sosial kalian jika konten ini bermanfaat. Ya, mari hijaukan rumah, hijaukan lingkungan dengan cara memperbanyak menanam. Ya, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.